Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang keren luar biasa ya. Semoga selalu sehat, semangatnya tidak pernah melorot ya, sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas tentang media penyuluhan partisipatif di kelompok bina keluarga lansia ya, teman-teman sekalian ya. Jadi penyuluhan di kelompok bina keluarga lansia sebaiknya menggunakan media yang partisipatif, melibatkan anggota PKL ya, sehingga tidak satu arah dari pesan dari penyuluh atau dari kader PKL. Teman-teman sekalian, setiap dimensi lansia tangguh ada media penyuluhan partisipatifnya ya. Tetapi kali ini kita akan bahas tentang media penyuluhan partisipatif di kelompok PKL pada dimensi spiritual atau dimensi keagamaan ya, teman-teman sekalian ya. Nah, yang ada di kelompok PKL untuk penyuluhan dimensi spiritual untuk mewujudkan lansia yang bertakwa dan bersyukur digunakan potongan ganda namanya ya, teman sekalian ya, potongan ganda lansia bertakwa dan bersyukur. Jadi isi pesan substansi yang dibahas itu tentang spiritual ya. Kalau dimensi yang lain nanti ada media penyuluhan partisipatif yang lain pula ya, teman sekalian ya. Nah, kita akan lihat wujud atau penampakan dari potongan ganda lansia bertakwa dan bersyukur, teman-teman sekalian ya. Kenapa disebut potongan ganda? Karena memang banyak potongan-potongan yang bisa diterapkan di media ini, teman sekalian ya. Jadi ada potongan berwarna kuning yang di situ diidentifikasi dengan abjad ABCD, itu adalah untuk jawaban ya. Sedangkan potongan yang merah yang ini disimbolkan dengan angka ya, 1, 2, 3 sampai 13. Potongan yang berwarna merah ini nanti ini berisi pertanyaan. Jadi pertanyaan ini nanti akan dijawab dengan potongan warna yang kuning. Ini adalah penampakannya, teman-teman sekalian. Kita akan coba bahas ya. Kita akan langsung coba praktekkan bersama-sama, teman sekalian ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini posisi potongan ganda ya, potongan ganda yang sudah komplit ini isinya ya. Nanti bisa kita ambilin pertanyaannya. Kalau yang warna kuning adalah jawabannya ya. Nah, cara mainnya teman-teman sekalian, cara mainnya adalah ada di panduannya ini, petunjuk penggunaan media pasangan ganda lansia ya. Jadi ini adalah untuk bertakwa dan bersyukur, temanya itu. Jadi ini adalah dimensi keagamaan atau spiritual. Ini pedomannya di sini. Peserta paling banyak 10, harus tersisa di sini ya, 2 atau 3 atau 4 lah ya, harus tersisa supaya nanti untuk bermain rebutan dan sebagainya. Kemudian yang pertama, teman sekalian, untuk yang warna merah ini, potongan yang warna merah ini adalah potongan tentang pertanyaannya. Kemudian yang kuning ini adalah tentang jawaban, ada jawabannya di sana. Nah, oke teman sekalian, jadi kalau kita mau main berarti kita akan tentukan pemainnya siapa, kemudian siapa duluan yang akan mengambil pertanyaan ini ya, ke bagian giliran untuk mengambil potongan ini, kemudian dipersilahkan menjawabnya. Kalau pesertanya ada 4 misalnya, maka dia harus ditentukan baik undian, home pipas dan sebagainya. Nanti siapa yang duluan main, nanti urut. Teman sekalian, misalnya kalau sudah diketahui siapa yang main, misalnya saya pemain pertama misalnya, teman sekalian, maka saya dipersilahkan untuk mengambil ini pertanyaan bebas, nggak harus nomor 1 ya, bebas pilihnya ya, tapi biasanya akan urut ya. Misalnya diambil nomor 3 ya, ini nomor 3 teman sekalian ya. Nah, saya akan coba bacakan pertanyaannya ini. Pertanyaannya, bimbingan agama seperti apa yang dapat diberikan kepada lansia ya. Ini pertanyaannya, bimbingan seperti apa yang dapat diberikan kepada lansia ini ya. Ini kita buka di sini. Kayak teman-teman ya, ini pertanyaan ini. Kemudian saya atau pemain itu harus mencari jawaban ini, bimbingannya seperti apa. Nah, mencari di potongan ganda yang berwarna kuning ini kan jawaban nih. Kita coba misalnya di C ini. Menurut saya belum benar ya, saya tutup lagi. Jadi nanti saya harus membaca ini sebagai pemain, benar nggak ini jawabannya. Menurut saya belum benar juga. Terus saya bacakan contoh ya, bersama-sama melaksanakan ibadah secara rutin ya. Menurut saya belum, kan pertanyaan tadi kan bimbingan seperti apa gitu ya. Saya letakkan lagi, saya pilih lagi teman sekalian, misalnya ya jawabannya misalnya
ini membimbing membaca doa dan ayat-ayat kitab suci gitu ya. Jadi membimbing membaca. Nah, menurut saya ini pas. Ini jawabannya gitu ya. Jawaban atas pertanyaan ini, pertanyaan bimbingan seperti apa? Bimbingan seperti apa pada lansia? Jawabannya adalah membimbing membaca dan lansia. Oke, teman-teman ya, ini jawaban yang dipilih oleh peserta. Nanti fasilitator menentukan apakah jawaban ini benar enggak gitu ya. Nah, sebagai kunci jawaban, Bapak Ibu sekalian teman-teman, nanti cukup melihat warnanya. Kalau warna kotak ini ya, warna potongan ganda ini di teks itu ditulisnya itu warna sama, dipastikan ini benar. Ya. Kalau sudah benar, maka ini dipasang lagi terbuka, dan ini jawaban ini terbuka juga karena sudah untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Ini pemain pertama ya mas-mas sekalian, dan nanti berlanjut ke permainan berikutnya. Misalnya dia dibuka nomor ini, sikap bagaimana dalam bertetangga dengan penganut agama lain. Sikapnya gimana kalau bertetangga dengan penganut agama lainnya? Ini pertanyaan, kita buka dan coba cari jawabannya. Misalnya ketemu jawaban ini, saling menghormati ya teman sekalian, saling menghormati dalam pelaksanaan agama ini. Nah, pertanyaannya kan ini tadi, ini di potongan merah ini pertanyaannya, sikap seperti apa dengan tetangga yang beda agama. Ini saya menemukan jawaban ini, saling menghormati dengan dalam melaksanakan agama, saling menghormati antara tetangga. Menurut saya benar itu ya. Oh ini Pak jawabannya, Pak fasilitator, Bu fasilitator, jawabannya ini gitu. Fasilitator untuk memastikan benar atau tidak cukup melihat apakah warnanya ini sama-sama hitam nggak ini di balik kotak. Ini kan kotak pertanyaan ya, warnanya hitam. Ini kotak jawab, ini potongan jawaban warnanya hitam juga. Ini dipastikan jawabannya benar. Ini adalah cara teman sekalian menggunakan potongan ganda media ya, media penyuluhan untuk dimensi agama spiritual ya teman sekalian ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kalau misalnya tidak menemukan jawaban gitu ya. Peserta tidak bisa sudah 3 kali tidak menemukan jawaban, maka dilemparlah untuk pertanyaan rebutan. Misalnya, oke, kalau begitu Ibu A tidak bisa menjawab, maka silahkan ibu-ibu semua mencari jawaban. Siapa yang benar bisa dikasih door prize. Gitu ya teman sekalian ya, sangat mudah sekali dan menarik ya, mudah dan partisipatif. Jadi anggota Bina Keluarga Lansia tidak hanya mendengar ya, kalau penyuluhan tidak hanya mendengarkan dari penyuluhan Ibu Kader, PLKB, Bidan dan sebagainya, tapi menggunakan permainan ini. Oke teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan praktekkan di lapangannya dengan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.